selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam pendengar Malipot yang sering pura-pura bahagia. Sering pura-pura bahagia. Waduh. Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam nih pendengar Malipot yang sering pura-pura bahagia. Selamat datang di Malipot alias Mahdi dan Lidya Podcast. Kenalin, gue Mahdi dari Mekester FEBUB 2021. Tapi gue nggak sendiri, ditemenin sama teman gue. Hai, aku Lydia dari Manchester FEBUB 2021 juga dong. Salam kenal semuanya. Salam kenal para pendengar Malipot yang setia, padahal baru pertama kali dengar podcast Malipot. Waduh. Asik ya. Oke, ngomong-ngomong kita mau ngapain sih di sekarang? Mau ngapain ya? Mau curhat, mau ngobrol-ngobrol aja atau mau ngapain nih? Tapi yang pasti sih bukan mau mikirin doi yang gak peka-peka nih, Lid nih. Kayak doinya para pendengar Malipot sekarang ini yang sampai sekarang masih belum dapat kepastian dari doi. Iya, duh. Ada, itu sih nyeritain kisah kamu sendiri nggak sih, Di? Waduh, kok buka kartu gitu? Apa jangan-jangan kisah kamu juga kayak gitu nih, Lid nih? Aduh, mohon maaf. Aku tidak semenyedihkan itu sih, Di. Aduh, sedih banget deh pokoknya Aduh. kalau kayak gitu. Waduh, janganlah ya jadi sad boy sad girl. Kita tuh harus bahagia gitu menjalani hidup. Betul. Oh iya, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Mungkin dari kamu sekarang lagi sibuk apa sih, Lid? Aku lihat-lihat nih di Instagram. Itu Instagram pribadi atau Instagram desain atau apaan isinya kayak begitu. Aduh, malu banget deh jadinya ngestalk aku ya, Di. Nah, Nah, kan ngomong-ngomong nih, aduh, keren kan desain-desain Twibbonnya? Ya, di Instagram aku biasalah ya, lagi online gini, jadi setiap ada proker pakainya Twibbon nih buat branding. Oke, kamu juga lagi sibuk proker nggak sih, Di? Aku lihat kamu juga banyak nih story-nya, kadang paid promote, kadang konten proker ya nggak sih? wow, ya proker kan namanya program kerja ya. Memang kita itu harus bekerja gitu untuk kehidupan kita kan anak organisasi katanya meningkatkan soft skill gitu supaya menjadi mahasiswa yang berkompeten gitu. Emang aku orangnya suka menjadi pejuang proker gitu nih. Asik. Ngomong-ngomong nih soal proker, kayaknya kamu megang banyak banget nih prokernya ya, aku lihat-lihat. Aduh, jujur iya sih. Kalau boleh cerita nih ya, pertanggal ini aku lagi megang 5 program kerja nih. Tapi di bulan kemarin itu sempat 7 program kerja dalam satu waktu. Kalau dipikir-pikir gila banget gak sih? 5 saat ini, kemarin 7. Wah, kacau sih. Waduh itu gimana ceritanya tuh bisa sebanyak itu? Ya gimana ya, yang pertamanya kita ngerasa insecure, terus tiba-tiba muncul deh, apa ya, ajakan-ajakan dan lama-lama malah bikin overwhelm. Dan ini juga berkaitan nih sama topik yang mau kita bahas sekarang yaitu FOMO alias fear of missing out. Kamu tahu FOMO nggak sih? Fear of missing out, tahu dong. Emang itu lagi hype sih istilahnya sekarang. Bener. Kalau aku baca nih dari artikel alodokter.com, di sosokan baca artikel ya. Jadi fear of missing out atau FOMO ini sering dikaitkan dengan kecanduan terhadap media sosial. Perilaku ini tuh sering ditandain dengan rasa takut atau khawatir berlebihan kalau kita nggak tahu berita atau tren terkini. Walaupun terdengar sepele ya, tapi FOMO ini dapat berdampak nih pada kesehatan mental dan juga harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Emang FOMO ini menurut gue juga harus diwaspadai sih. Tapi bukan lo doang yang baca artikel, karena gue juga udah mempersiapkan dong bahan obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama buat FOMO ini nih ternyata lead faktanya itu udah ada dari tahun 2013 dan ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu Dr. Andrew. Tapi dengan ya kekuatan zaman sekarang ya, kekuatan sosmed gitu. Jadi istilah FOMO ini naik lagi gitu, hype lagi dan digunakan sama kaum-kaum milenial dan generasi-generasi Z untuk ngegambarin perasaan yang sedang mereka alami gitu. Asli. Wah, ternyata baca artikel juga nih ya. Tapi nih, kadang tren yang lagi sekarang hype itu ya, misalnya istilah FOMO nih, kadang bikin
overuse gak sih, kayak latah aja gitu segala hal dibilang FOMO, atau mungkin juga karena orang baru sadar istilah itu kali ya sekarang ini? Ya mungkin karena emang lagi hype juga dan orang jadi nyari tahu FOMO itu apaan sih, dan mulai ngerasa kayak kayaknya gue FOMO deh, kayaknya gini FOMO deh, atau mungkin ada orang-orang yang FOMO karena mereka nggak ikut FOMO. Waduh, gimana tuh? Ikut-ikutan ya berarti ya? Iya, emang FOMO sendiri itu ikut-ikutan gak sih, Lih? Tapi bicara soal FOMO nih, lu ngelihat proker lu yang tadi ada 7 lah, ada 5 lah, kan banyak banget tuh. Apa jangan-jangan gara-gara FOMO juga nih? Aduh, ketahuan. Jujur, menurutku iya sih, kalau dipikir-pikir ya. Kalau boleh cerita nih, tepatnya di awal masuk kuliah, pas lagi jadi maba, ngeliat teman-teman seangkatan dan juga cutting tuh, atau alias kakak tingkat nih, kayak keren-keren banget, gila. Kayak punya banyak pengalaman, prestasi, kayak juara, bla bla bla, atau ikut organisasi, bla bla bla. Kayak terus ngelihat CV-ku yang masih kosong, melompong tanpa pengalaman atau prestasi itu langsung kayak, aduh insecure gitu kan. Tahu kan istilah insecure juga sekarang lagi hype banget. Tahu Nah dong. betul. Dari adanya insecure ini, memunculkan suatu FOMO atau fear of missing out. Kadang takut ketinggalan gitu ya, kayak aduh orang-orang udah ikutan ini itu tapi gue belum ngapa-ngapain. Jadi ya itulah yang namanya FOMO. Jadi bisa disimpulkan bahwa sepertinya aku salah satu korban FOMO juga sih, Di. Korban FOMO ya. Emang kayaknya sih tenang aja, Lid. Karena gue yakin sih mungkin gak cuma lu doang. Karena gue juga pernah lah sedikit ngerasain tentang FOMO ini sih, ngeliat. Terutama menurut gue kayak pertama dari lingkungan gak sih. Kayak lo, kayak tadi kan lo ngeliat cutting-cutting lo udah wah keren-keren, punya pengalaman banyak gitu. Dan pas lo jadi masuk kuliah, lo juga berkenalan dengan teman-teman lo yang punya latar belakang berbeda. Dan mereka tuh kayak punya plan yang jelas gitu kan. Oh, gue mau ikut organisasi ini, terus gue mau magang di perusahaan inilah, gue mau ikut lomba inilah, itulah, pokoknya dengan prestasi-prestasi segudang. Dan akhirnya lu jadi kayak, waduh, belum tahu nih pengen ngapain, ikut-ikutan inilah, itulah. Dan ternyata setelah gue sadari itu bukan hal yang baik sih kayak gitu. Iya, asli-asli. Tapi ya bisa dikatakan ini dua mata pisau ya, Di. Jadi ada sisi positifnya bikin kita kayak nge-push diri untuk lebih baik, untuk lebih berprogres dan mau melakukan sesuatu untuk masa depan. Tapi di sisi lain nih, pada saat kita udah muncul kemauan, kadang ada hal aja yang ngedorong kita untuk apa ya namanya, melebihi batas kemampuan kita sendiri. Sebenarnya boleh sih push your limit, tapi kadang kita suka nggak sadar diri, kayak jatuhnya kita ngambil segala sesuatu semuanya tanpa memikirkan sebenarnya batas kemampuan diri kita tuh di mana sih, bener nggak? Sebenarnya gue ini gara-gara apa sih, atau gue tahu diri gue kena sindrom FOMO ini kayak gimana sih gitu sih, Lid. Oh gitu. Berarti itu berkaitan dengan ciri-ciri FOMO ya? Nah, iya, ciri-ciri FOMO nih. Mungkin bisa ya kita sharing-sharing tentang FOMO itu. Sebenarnya kita tahu FOMO dari mana sih? Oke, ngomong-ngomong tentang ciri-ciri FOMO nih, ada yang namanya level of FOMO. Yang pertama, level yang dalam masih tahap wajar atau masih normal lah ya, yang sering dirasain orang-orang. Tapi ada juga yang namanya level of FOMO yang udah tingkat lanjut nih, alias yang udah lumayan parah. Tahu nggak apa aja? Wow, ada tingkatan-tingkatannya ya, level of FOMO. Mungkin kita bisa mulai dari yang biasanya terjadi gitu, Lid. Oke, kalau yang biasa terjadi nih, yang gue baca dari artikel nih, yang pertama, selalu ingin mengambil bagian atau ikut-ikutan tren. Ya, bisa dikatakan apa yang orang lakuin sekarang, apa trennya sekarang, itu pengen ikut-ikutan. Terus, ada juga yang orang kepo atau penasaran dengan kegiatan teman-teman di sekitar, kayak dia lagi ngapain, itu kepo banget deh, pengen pengen tahu aja kehidupan orang lain. Dan juga ada nih, ini berkaitan dengan tren juga sih, jatuhnya kayak ikut-ikutan, cuman bukan yang tren,
tapi lebih apa yang dilakukan orang atau apa yang dilakukan teman lo aja. Nanti pengennya ikutan gitu. Sama sih kayak yang pertama, jatuhnya latah juga. Kalau yang lain lo tahu nggak sih di apa aja? Ini kalau gue denger nih berarti jatuhnya kayak lo tuh apa ya? Mungkin pertamanya lo tuh nggak tahu gitu sama apa yang lo mau dan akhirnya lo ikut-ikutan orang gitu dari awalnya yang lo nggak tahu apa yang lo mau, akhirnya lo mulai tuh ngikutin tren, ngikutin orang, terus kepoin kegiatan teman-teman lo dan ciri selanjutnya lo bakal kayak ngebandingin kehidupan lo sama kehidupan orang lain dan itu tuh suatu hal yang buruk dan semua yang tadi gue sebutin itu adalah termasuk dari ciri-ciri FOMO gitu sih. Jadi buat para pendengar Malipot, kalau lo ngerasain ciri-ciri ini nih, itu tuh sebenarnya bisa jadi lo udah dalam sindrom gitu, kena sindrom FOMO. Nah, tadi kan udah ngomongin yang namanya masih dalam tahap wajar ya, atau masih tahap normal. Kalau untuk yang tahap lebih lanjut nih, ini juga ada beberapa sih. Sebenarnya ini kayak pengembangan dari yang tahap normal tadi. Jadi yang tadinya normal-normal aja, tapi malah jadi lebih parah karena terus-menerus kejadian. Yang pertama nih, selalu ngecekin HP. Ya, walaupun kita tahu selama pandemi ini online gitu kan, apalagi mahasiswa kuliahnya online ataupun yang sekolah selalu pakai HP ataupun laptop gadget lah ya. Jadi penggunaan HP atau gadget yang terus-menerus dan memeriksa semua akun sosial media gitu untuk ngelihat notif, jatuhnya FOMO juga sih karena nggak mau ketinggalan berita, nggak mau ketinggalan tren, dan malah kehidupan aslinya tuh terbengkalai karena selalu fokus pada dunia maya. Serem kan, Di? Wow, eh, ini masalahnya udah tingkat lanjut dan jarang disadari sih, Lid. Soalnya ya ngecek HP tuh gue ngerasa atau mungkin lo semua juga ngerasa kayak kalau udah bingung mau ngapain ngecek HP gitu kan. Dan ini tuh terjadi secara terus menerus dan ternyata ini adalah level lanjut dari FOMO. Serem juga sih sebenarnya karena FOMO ya tau lah pasti ada efek samping yang buruk juga gitu. Nah, nggak hanya itu. Yang lain juga ada. Sepertinya lo tahu sih, tahu nggak di apa yang pengen gue pikirin, apa yang pengen gue omongin? Oke, mungkin bicara soal terus menerus, kalau ikut-ikut tren terus menerus, kayaknya bisa jatuh juga ke kehidupan finansial lo sih. Jadi ada orang-orang yang rela ngeluarin duit, padahal itu di luar kemampuan dia gitu, ngelebihin kemampuan dia buat spending money-nya. Kan bicara apa ya, orang-orang yang kena sindrom FOMO ini suka ngikutin tren. Ketika ada tren, lu hidup di lingkungan yang cukup mengeluarkan uang gitu. Misalnya ada brand terbaru nih dari model sepatu, baju atau apa, katakanlah HP-HP terbaru. Padahal barang yang lo punya tuh masih cukup dan lo masih suka pakai itu. Cuman karena ikutan tren dan lo FOMO atas teman-teman lo yang mungkin kayak gitu juga dan mereka sebenarnya mampu. Lo bahkan sampai ngeluarin kartu kredit lah atau bisa pinjol buat ngelengkapin apa yang lo mau. Itu jatuhnya FOMO yang buruk gak sih, Lid? Udah tingkat lanjut sampai ngelebihin kemampuan. Iya banget. Apalagi tadi pinjol ya, kartu kredit itu serem sih. Sekarang kan banyak banget ya korban yang pinjol itu sampai diteror dan sebagainya. Mana itu jatuhnya ilegal juga. Ini sebagai akibat dari FOMO ya berarti jatuhnya. Iya, bener. Terus kalau selanjutnya ada apa lagi nih level level tingkat lanjut dari FOMO? Nah, tadi kan udah ngomongin tentang ngecek HP dan juga finansial. Yang lainnya tuh tahu nggak istilah people pleaser? People pleaser. Oh, gue pernah dengar. Ini tuh orang yang selalu ngeiyain apa yang orang bilangin atau orang minta. Kayak orang-orang yang gak enakan gitu sih setahu gue. Bener gak? Betul banget. Wah, kayaknya lo udah baca-baca ya, Di.
Oh tuh, ini apa? Gue orang yang suka baca emang gitu. Jadi harus memiliki wawasan yang luas gitu sebagai mahasiswa katanya. Aduh, males banget deh denger ya. Tapi bener sih, cuman agak gimana gitu ya. Semoga pendengar Malipot di sini nggak langsung skip podcastnya nih gara-gara Mahdi. Waduh, jangan dong gitu. Ah, Kan oke, kita kita mau balik. sharing-sharing, mau bahas-bahas. Iya, oke, kita balik ke topik lah ya. Karena tadi udah cukup serius, jadi ada lah ya sedikit ice breaking gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang people pleaser nih, bener banget. Orang yang selalu mengatakan iya atas apa yang orang tawarin gitu. Padahal dirinya sendiri nggak pengen. Contohnya nih, eh sehabis ini, Mahdi punya kegiatan nih, satu kegiatan, terus diajak nih sama temennya, dicabut yuk gitu. Padahal dia punya kegiatan, cuman karena nggak mau ketinggalan dan pengen tahu kalau main nanti gue bakal ngapain, jadi dia sampai mengorbankan waktunya dan juga mengorbankan kegiatannya untuk ikutan cabut sama temennya. Karena dia yang pertama nggak bisa ngomong enggak dan juga nggak mau ketinggalan. Nah itu tuh yang bikin orang dikatakan FOMO nih. Padahal dia bisa nolak karena dia punya kegiatan, tapi karena FOMO itu jadi dia nggak bisa nolak. Jangan sampai gitu ya, Di. Wah, enggak dong. Tapi ini emang kombinasinya agak kacau sih ya. Udah people pleaser, FOMO lagi. Itu udah pertama dari dia nggak bisa nolak, terus sampai dia mengabaikan kegiatan yang lain. Parah sih. Dan gue juga apa ya pernah jadi kepikiran gitu soal orang yang cabut dan dia punya sindrom FOMO gitu. Biasanya kayak orang-orang mereka ini ntar koreksi gue ya, tapi kayaknya ini udah tingkat lanjut sih, Lid. Jadi kayak orang-orang yang mereka tuh ya udah karena sebenarnya punya kegiatan kayak tadi, tapi mereka juga gak mau pulang duluan gitu karena gak mau ketinggalan apa yang akan terjadi selanjutnya, entah ya mungkin habis ini mau caw lagi kemana gitu, atau ada party atau mau foto-foto. Padahal dia bisa aja gitu ninggalin eh, mainnya karena ada kegiatan yang lebih penting. Cuman gara-gara FOMO tadi akhirnya dia nggak pulang dan kegiatan dia terbengkalai gitu. Nah, sering sih itu terjadi di kalangan temen-temen. Aku juga pernah kayak nggak mau pulang duluan lah, nanti malah gue pulang kalian pada lanjut gitu. Iya kayak gitu sih, sering bener-bener kok bener. Gak usah dikoreksi, udah bener kok. Kayaknya kamu ini ya udah cukup menganalisa juga nih keadaan sekitar terkait FOMO. Wes, emang memiliki jiwa-jiwa critical thinking itu perlu, Lida. Ada. Nah, ngomong-ngomong nih, Di. Tadi kan kita udah ngebahas tentang ciri-ciri FOMO. Pasti ciri-ciri FOMO tadi kan lebih berdampak negatif kan, berarti menimbulkan suatu akibat. Nah, menurut kamu apa aja sih akibat dari keadaan FOMO ini? Tadi juga sebenarnya kita udah bahas sih sedikit kayak ninggalin kegiatan gitu-gitu kan. Cuman menurut gua nih ada satu akibat yang emang bisa terjadi, yaitu pertama lo bakal ini udah buruk ya, lo bakal bisa kehilangan rasa percaya diri lo. Wah, Mungkin gimana tuh? dari awalnya yang lo tuh eh, nggak tahu kan mau gimana, terus ngelihat postingan orang di medsos, terus lu ngebanding-bandingin diri lo sama orang itu, dan lo mikir kayak sini orang hidup sempurna banget gitu. Emang biasanya orang-orang apa nunjukin yang di medsos kan yang senang-senang aja ya. Betul, betul. Nah, tapi yang si orang ini nggak sadari, dia tuh nggak sadar kalau manusia itu nggak mungkin sempurna gitu. Manusia itu pasti memiliki masalah dan kesedihannya masing-masing. Namun yang ditunjukkan hanya senang-senangnya aja. Nah, dia bisa kehilangan rasa percaya dirinya karena nganggap semua orang tuh senang gitu, dan lebih tingkat lanjutnya dia udah ngebanding-bandingin diri sama orang sampai akhirnya dia tuh ngerasa dirinya tuh rendah gitu, rendah diri. Dan ini tuh bisa berakibat buruk di mana ngilangin rasa percaya diri, bahkan rasa percaya diri untuk ngejalanin hidup lo gitu. Rasa percaya diri untuk ngejalani kehidupan yang lo punya itu kan udah buruk banget ya akibatnya. Iya, gila sih. Serem ya, kehilangan rasa percaya diri. Udah ngebangunnya susah. Terus gara-gara adanya FOMO ini, rasa percaya dirinya yang udah dibangun susah-susah malah runtuh lagi gara-gara ya FOMO gitu ya. Aduh, parah banget sih.
Bener, kacau banget. Buat rasa percaya diri, ngejalanin hidup itu bisa bikin lo ya udah bener-bener no life aja gitu. Udah nggak mau ngapa-ngapain soalnya udah nggak ada semangat hidup lah istilahnya. Ya benar sih. Nah ngomong-ngomong nih percaya diri berarti lebih mencondong ke mental kan ya psikologis. Ini juga berkaitan dengan adanya FOMO ini meningkatkan risiko terjadinya masalah psikologis nih. Kan tadi kan di awal dikatakan FOMO ini berkaitan dengan ikutan tren dan juga sosmed nih. Nah, orang yang udah kecemplung sama FOMO, yang udah kecemplung sama ambis sama adanya tren ini, biasanya lebih mudah stres dan juga munculnya rasa obsesi yang cukup tinggi nih. Biasanya dia pengen mertahanin atau jaga image atau harga diri mereka di media sosial. Nah, karena adanya itu meningkatkan risiko munculnya gangguan mental nih, seperti gangguan cemas dan depresi. Misalnya, dia punya teman online atau kita lebih sering pakai Instagram ya. Teman Instagramnya upload dia lagi liburan di suatu tempat yang bagus nih. Dia langsung ngerasa, aduh, kok dia bisa sih liburan di tempat yang bagus, gue juga nih harus liburan yang di tempat bagus. Nah, karena adanya tekanan mental seperti itu tuh yang suka munculin rasa cemas dan depresi dan pada akhirnya memunculkan masalah psikologis yang lebih serius. Serem kan ya? Wow, kena mental ya bos. Iya bener, kena mental. Kena mental bos. Terus apalagi nih akibat buruk yang bisa dari FOMO ini hasilkan? Oke, sebenarnya udah dibahas sih sebelumnya. Cuman ini lebih di-highlight lagi kali ya. Yaitu bakal mengganggu produktivitas nih. Karena kalau kita terlalu terfokus sama rasa insecurity, rasa FOMO, terus ngecekin sosmed atau HP mulu, notif mulu, itu mengganggu produktivitas atau kehidupan nyata kita nggak sih? Karena kita selalu hidup di bayang-bayang dunia maya gitu. Kita selalu terpaku sama dunia maya, pengen terlihat image-nya bagus, feeds Instagram-nya bagus, story-nya estetik gitu. Tapi kita lupa kalau kita punya kewajiban di dunia nyata. Misalnya kalau aku sama Mahdi kan mahasiswa, berarti kewajibannya itu belajar maksudnya. Mungkin ada teman-teman yang udah bekerja juga, tapi kalau aku sama Mahdi sih belum ya. Jadi kita belajar gitu, biar kita dapat ilmu. Kita kan emang tujuannya kuliah biar belajar dan juga menjadi orang intelek gitu. Istilahnya punya dasar kemampuan dan juga knowledge yang cukup baik gitu kan ya. Nah, di saat orang FOMO itu bisa mengganggu produktivitasnya, jadi kuliahnya nggak serius atau kerjaannya nggak serius dan bisa menimbulkan akibat nih di kehidupan dunia nyatanya. Aduh, serem banget kan parah sih ngebahas kayak gini. Wow, sebenarnya apa ya? Setuju sih. Kadang apa jangan-jangan gue gini ya soalnya kayak lu lagi kuliah terus kayak cek HP gitu. Jadi lu nggak bisa konsentrasi penuh gitu kan. Mau lagi belajar atau lagi kerja gitu atau apalah kesibukan lo dan produktivitas lo, tapi lo ngecek terus ada notif lah atau lah apalah gitu. Lo jadi nggak bisa konsentrasi dan maksimal penuh di situ. Itu mengganggu produktivitas lo. Wah, serem sih. Ya juga sih gue jadi baru sadar soal itu. Iya, makanya itu. Da, apa ya, dari akibat-akibat itu kan cukup berbahaya ya, harus diwaspadai. Jadi harus ada namanya pencegahan atau tindakan preventif nih untuk diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, keluarga atau temen, jangan sampai kecemplung yang namanya FOMO, apalagi FOMO yang udah tingkat lanjut. Kayaknya Mahdi punya sih tipsnya. Kira-kira apa aja sih, Di? Tips FOMO versi gue. Guys. Sebenarnya ini mungkin dari analisa gue aja ya. Jadi kalau menurut gue permasalahan orang-orang FOMO ini pertama adalah karena lo nggak tahu apa yang lo mau gitu. Dari kebingungan diri lo sendiri sih, yang akhirnya lo tuh jadi bingung gitu. Oh, gue mau ngapain ya? Terus akhirnya lo lihat teman-teman lo yang tadi kan, dan lo mulai ikut-ikutan. Nah, masalahnya tuh di situ. Lo harus tahu apa yang lo mau kayak gitu. Ya lo cari apa yang lo mau. Dan di situ lo harus punya rencana gitu, dari 5 tahun ke depan gue mau ngapain, 10 tahun ke depan gue mau ngapain, gue mau jadi apa. Dan di situ lo bikin plan, eksekusi, tenggat waktu, dan segala perintilan cara-cara lu ngecapai mimpi lo untuk supaya
di masa depan lo bisa sukses gitu. Jangan sampai lo karena lo FOMO, bahkan walaupun FOMO itu FOMO produktif gitu kan, FOMO yang lo kira oh ini bagus nih prestasi gitu, dan sebenarnya itu tuh bukan yang lo mau, itu tuh bukan yang lo kejar gitu. Lo malah ngejar mimpi orang lain istilahnya ya, karena itu adalah hal yang buruk. Lo ngejar mimpi orang lain, ada juga kan ya istilahnya kayak lo berhubungan nih bertahun-tahun, ternyata doi berjodoh sama orang. Itu kan sama lah istilahnya, lo produktif nih bertahun-tahun, ternyata lo malah ngejar mimpi orang kayak gitu. Aduh, sad boy banget tuh, Sad boy jagain banget. Aduh, kenapa jadi sama sad ngarah girls. ke sana ya? Bentar, balik dulu. Jadi kalau lo tahu apa yang lo mau, itu tuh bisa dimulai dari lo tuh nerima dulu diri lo sendiri gitu. Lo harus sadar pertama nggak ada orang yang sempurna. Lo juga nggak bisa untuk terus-menerus ngikutin perkembangan yang paling up to date gitu. Dan untuk lo itu nggak sempurna, untuk lo tahu kalau lo nggak bisa ngikutin sesuatu secara terus-menerus, itu tuh bukan salah lo. Itu tuh sesuatu hal yang semua orang alami, itu adalah suatu hal yang normal, dan semua hal yang dipublikasikan di dunia maya itu belum tentu adalah apa yang selalu terjadi pada kehidupan orang-orang. Lo harus paham kalau semua orang itu memiliki rodanya sendiri, kadang di atas, kadang di bawah. Tinggal cara lo aja untuk merencanakan masa depan lo, untuk memimpikan dan menggapai mimpi lo sendiri dan gapai tujuan tersebut. Kayak gitu sih mungkin tindakan preventif dan gimana kita bisa melawan rasa FOMO itu. Asik. Kayaknya Mahdi tuh nama aslinya bukan Mahdi Raihan sih. Harusnya Mahdi Teguh, ya nggak sih? Waduh, Mahdi Teguh. Atau Kik Mahdi kali ya. Aduh, Aduh, nanti nendang-nendang orang gue. aduh, jangan dong. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama Mahdi. Setuju banget, setuju. Pol, sepakat. Kalau boleh nambahin dikit, tadi kan Mahdi juga udah bilang kalau kita tuh punya roda kehidupan masing-masing. Dan jangan lupa juga nih, yang namanya dunia maya itu sebenarnya tujuannya menghubungkan pada orang yang jauh. Tapi jangan sampai kita menghubungkan pada orang yang jauh, tapi melupakan orang yang ada di dekat kita. Yang tadinya tujuannya baik, malah sebaliknya nggak sih? Tujuannya untuk mendekatkan yang jauh, malah karena adanya penggunaan medsos yang terlalu berlebihan, malah menjauhkan orang yang dekat juga. Jangan sampai nggak sih, Di? Iya, bener banget. Kadang orang tuh terlalu berfokus pada dunia maya, padahal koneksi nyata itu lebih penting daripada koneksi maya, ya kan Lid ya? Yoi, betul. Aduh, seru banget ya pembahasan kita kali ini, dan gak sadar kalau udah banyak juga nih. Wow, oh iya udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol nih Lid? Udah lama ya? Gak kerasa loh, emang seru sih kalau bisa ngobrolin permasalahan hidup orang yang sedang terjadi ya, karena hidup gua tanpa masalah. Waduh, Aduh, waduh bercanda ya teman-teman. Apa yang gue bilang, kalau semua orang tuh ada masalahnya masing-masing, jadi lo nggak usah ngerasa insecure dan FOMO terhadap kehidupan orang. Jalanin aja hidup lo, kejar mimpi lo, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Ya, bro, kita udah ngobrol-ngobrol lama nih Lid ya. iya. Aduh, udah sampai mengupas FOMO dari awal hingga akar-akarnya dia. Udah dibahas tuntas terkait FOMO gitu kan ya. Semoga aja sih teman-teman pendengar Malipot yang setia tuh tercerahkan gitu, dan kita semua bisa menghindari dampak buruk dari FOMO, dimulai dari menghindari ciri-cirinya dan menyadarinya sejak dini supaya tidak berlanjut ke tingkat yang lebih parah ya. Kalau lo udah di tingkat yang lebih parah, lo udah tahu harus gimana, ya pelan-pelan diubah kebiasaan lo, dan semoga kita semua berhasil mencapai mimpi kita masing-masing. Amin. Yang penting jangan panik. Oke. Sebelumnya nih, ini masih berkaitan dengan topik kita. Pengen bacain quotes nih yang semoga nih bisa menginspirasi teman-teman. Karena jujur, ini quotesnya keren sih, bikin aku lebih tenang dan lebih santai walaupun punya masalah, dan bisa ngejalanin semuanya. Mau tahu nggak, Di? Idih, kayaknya cocok tuh, kayaknya relate nih, dan siapa tahu nih bisa jadi inspirasi buat teman-teman pendengar Malipot. Boleh dong, Lid, kasih tahu dong apa nih quotes yang bikin hidup lo tenang?
Oke, sebenarnya ini lebih menekankan untuk kita fokus sama suatu hal sih, biar nggak FOMO, biar nggak insecure gitu ya. Quotes ini aku dapetin dari kontennya XL Future Leader. Aku seneng banget sih sama konten-kontennya mereka, keren-keren. Oke, quotes-nya bunyinya gini. Ntar dulu, ini pakai bahasa Inggris, jadi harus disiapin dulu. Oh, latihan dulu, latihan dulu. Oke. Gimana, gimana? Remember, 0 to 1 is 1 with intensity, 1 to 100 is 1 with consistency, but you can lose 100 to 0 with complacency. To avoid this, you need some accountability. Gitu. Wih, gila banget sih, keren banget. Tapi apaan tuh maknanya? Boleh lah, mungkin untuk otak-otak Mahdi yang cukup mencerna terlebih dahulu ya. Gimana tuh intinya, Lid? Oke, mungkin mohon maaf juga nih, spellingku nggak sebagus gitu ya. Nah, pada intinya nih, quotes yang tadi aku baca ini tuh, kita tuh harus konsisten dan juga fokus sama apa yang kita pegang sekarang. Kayak percuma nggak sih pegang banyak-banyak tapi nggak konsisten, malah jadi terbengkalai. Mending fokus sama satu atau beberapa dengan baik, put your intention out dan juga selesaikan, itu lebih baik sih. Sebenarnya tamparan juga sih buat aku yang kadang suka nggak konsisten dan apalagi aku punya banyak broker nih di. Aku setuju banget sih. Lo lebih baik lo fokus ke satu hal, maksimalin, dan ambil value sebanyak-banyaknya gitu. Gue jadi ingat kata-kata Steve Jobs, yang intinya dia pernah bilang kayak gini, kalau kita tuh gak bisa buat ngelakuin semua hal, banyak hal, segala hal dalam satu kali waktu. Jadi ketika lo dapat kesempatan untuk ngelakuin sesuatu, lakukan semaksimal mungkin dan ambil value sebanyak mungkin gitu, dan lo bisa bangga terhadap tersebut, lo dapet hal-hal baru di situ dan berguna buat hidup lo. Dan kalau lo juga istilahnya megang terlalu banyak kesibukan nih dan terlalu banyak terhadap fokus hal, lo nggak bisa ngatur konsentrasi maksimalin ke satu hal, itu tuh bakal ngaruh juga ke integritas lo nggak sih? Jadi kayak teman-teman di lingkungan lo yang kerja sama lo itu tuh bakal ngerasa kayak, iya apaan sih ini orang kerja nggak pernah maksimal deh, nggak pernah bener deh. Padahal itu dari salah lo sendiri yang terlalu banyak ngambil kesibukan gak sih? Jadi, so menurut gue sih lebih baik lo ngambil satu kesibukan, fokusin, maksimalin, dan hasilkan yang terbaik. Betul banget, aduh setuju. Ini kayaknya Mahdi beneran Mahdi Teguh sih. Nah, tapi selain itu nih, Di, bukan berarti kalau kita megang banyak itu nggak boleh. Kalau menyanggupi ya monggo silahkan aja nggak sih? Ah iya sih, setuju, setuju, setuju. Karena tiap orang juga punya kapasitasnya masing-masing. Yang penting lo tahu kapasitas lo. Oke, mungkin sekian nggak sih obrolan Marifat kita yang udah bahas tentang FOMO atau fear of missing out di. Iya sih, udah kelamaan, udah. Dan kita juga udah dapat intinya ya, kawan ya. Intinya mungkin kalimat penutup nih dari seorang Lydia Teguh-Teguh. Oke, mungkin aku kasih kalimat penutup nih ya. Jadi teman-teman jangan lupa nih ya, secukup dan semampunya aja, push your limit boleh, asalkan nggak terlalu membebani. Ingat kewajiban kita itu sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Setelah terpenuhi, baru kita nih bisa lengkapin dengan pengalaman lainnya. Jangan stuck sama satu hal. Semangat ya teman-teman, semoga kita semua bisa untuk tetap berprogres, jaga komitmennya, dan selesaikan apa yang sedang kamu pegang. Ngerasa capek wajar, tapi kalau lari dari tanggung jawab itu namanya kurang ajar. Wow, jangan jadi kurang ajar ya kamu ya, Lydia. Aduh, jangan dong. Jangan dong, tapi gila sih ini quotes of the day banget, Buset. Ya dong, keren kan? Gak cuma Mahdi aja nih yang teguh-teguhan atau kick Mahdi. Iya, di sini ganti nama Instagram lah, Lydia Teguh. Wow. Satu keluarga dong, Di, kita sama-sama teguh. Wah, apa jangan-jangan kita sebenarnya yang terbuang dari saudara Mario Teguh? Wow. Aduh, kayaknya Mahdi udah mulai ngelantur ya. Aduh, Udah ini mau closing nambah kebanyakan ngelantur aja nonton deh. sinetron. Udah. Kita tutup aja lah. Sekian deh teman-teman pendengar Malipot yang setia. Semoga bener-bener bisa membuka wawasan kita semua gitu. Dan kita semua terhindar dari FOMO. Sekian, gue sama Lydia pamit. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan.
di telinga ataupun hati teman-teman semua. See you on the next podcast. Bye-bye guys. Bye semua, thank you. Bye Mahdi Teguh. Jangan lupa follow Lydia Teguh. Bye semua.